Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ana Riani, Hilal Abdi, Mera Septiana Effendi, Muhammad Ridaan Alfarizi, Nur Aina. Hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari pembelajaran perancang dan pengembangan kurikulum. Tugas kelompok 6 bahas lebih mendalam tentang tahap 2, merencanakan pembelajaran, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya, mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pelajaran, dan bahan sumber untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mengajar adalah sarana untuk mencapai tujuan. Understanding by design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Sebagai contoh, seorang guru menjelaskan tentang anggota tubuh. Jika menggunakan kerangka UBD, siswa tidak hanya mengetahui macam-macam anggota tubuh, melainkan memahaminya secara menyeluruh. Untuk apa anggota tubuh tersebut, bagaimana menggunakannya, bagaimana jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga berangkat dari pemikiran siswa sendiri, sehingga akan muncul banyak pertanyaan seputar anggota tubuh. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran yang selama ini dilakukan, di mana konten atau materi pembelajaran menjadi hal utama yang dipelajari siswa. Ada beberapa pertanyaan kunci yang harus dipertimbangkan pada desain mundur menurut Wiggins dan McDigey pada tahun 2005. Yang pertama, pengetahuan yang memungkinkan, fakta, konsep, dan prinsip, dan keterampilan prosedur apa yang dibutuhkan siswa untuk tampil secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, kegiatan apa yang akan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, apa yang perlu diajarkan dan dilatih, dan bagaimana sebaiknya diajarkan berdasarkan tujuan kinerja. Yang keempat, bahan dan sumber daya apa yang paling cocok untuk mencapai tujuan ini. Dan yang pertanyaan terakhir, apakah desain keseluruhan koheren dan efektif? Pengajaran untuk sebuah pemahaman mengharuskan siswa diberi banyak kesempatan untuk menarik kesimpulan dan membuat generalisasi untuk diri mereka sendiri dengan dukungan guru. Menurut Wiggins dan McDigey pada tahun 2012, pemahaman tidak hanya ditunjukkan dengan penjelasan, namun siswa harus lebih aktif membangun sebuah makna. Sedangkan pembelajaran untuk transfer adalah dengan menerapkan pembelajaran ke situasi dan lingkungan yang baru dan menerima umpan balik dengan tepat waktu terhadap proyek siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang template desain pertanyaan untuk guru yang dapat disesuaikan dengan bidang studi yang kita pilih nanti. Nah, pada tahap 1 itu ada tujuan yang ingin ditetapkan. Nah, tujuan pembelajaran itu dibuatnya berdasarkan konsep atau materi apa yang akan diajarkan nanti. Nah, kemudian dengan kata lain, tahap 1 itu berisi tentang ide utama yang akan dipelajari siswa, manfaat dari pembelajaran, sama hasil nyata yang akan didapatkan siswa jika mereka sudah memahami materi yang diajarkan. Kemudian pada tahapan 2 itu tentang bukti penilaian. Nah, pada tahapan ini kita perlu mencerminkan hasil yang diinginkan untuk kita memilih bukti penilaian. Nah, yang pertama harus dilakukan pastinya kita memilih bukti penilaian dulu. Bisa berupa kuis, tes, atau pekerjaan rumah, jurnal, maupun observasi. Tahap 3, rencana pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk mengetahui pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan siswa mencapai hasil yang diinginkan, serta bagaimana desainnya. Untuk desainnya adalah dengan tahapan where to, yaitu W. Bantu siswa mengetahui where atau di mana unit berjalan, dan what
atau apa yang diharapkan. Kemudian, bantu guru mengetahui where atau di mana siswa berasal, baik itu pengetahuan sebelumnya atau minat. Kemudian H, hook atau mengaitkan semua siswa, dan hold atau memegang minat mereka. Kemudian E, equip atau melengkapi siswa. Bantu mereka experience atau mengalami ide-ide kunci, dan explore atau mengeksplorasi isu-isu. Kemudian R, memberikan kesempatan untuk rating atau memikirkan kembali, dan revise atau merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka. Kemudian E, izinkan siswa untuk evaluate atau mengevaluasi pekerjaan mereka dan implikasinya. Kemudian T, be tailored atau disesuaikan, dipersonalisasi dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Yang terakhir adalah O, be organized atau terorganisasi, untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Baiklah, demikian pembahasan lebih mendalam tentang merencanakan pembelajaran serta bagaimana penerapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.